Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan juga memusnahkan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang paling layak untuk disembah, dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan untuk siapapun, dari suku, dari negara, dari wilayah manapun dia, laki-laki dan perempuan. Manusia terbaik ini telah ditutup dengannya risalah kenabian dan kerasulan oleh Sang Pencipta Allah, dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudaraku seiman, semoga Allah berkahi kita membahas serial sahabat kita, dan pada siang ini semoga Allah berkahi Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhum. Seperti biasa teman-teman, kita kalau membahas tentang sahabat Nabi, kita tentang membahas manusia terbaik setelah para Nabi, orang-orang yang sudah mendahului kita dan mendahului kita dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amal saleh. Orang yang sudah sukses di dunianya, rata-rata mereka mampu secara finansial, dan juga mereka sukses dalam rumah tangga mereka, punya keturunan, punya pasangan. Mereka sukses dalam menjalankan perintah-perintah agama, semua perintah wajib atau sunnah dikerjakan, dan sudah jelas kesuksesan tadi itu akan membawa mereka pada kesuksesan dunia, di akhirat juga akan masuk ke dalam surga. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dan menukil kepada kita, seorang yang memang disuruh oleh Nabi SAW untuk mengambil wasiat dari beliau. Beliau mengatakan, kalau kalian betul-betul mau menjadikan suri tauladan, maka pilihlah dari sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Mereka sebaik-baik generasi. Oleh karena itu kita sangat fokus memang membahas ini sebulan sekali. Semoga Allah berkahi, dan target kita insya Allah membahas semua sahabat. Mudah-mudahan Allah mudahkan, tidak akan kita sisahkan di antara sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim, dan kita akan pindah selanjutnya ke kisah sahabiat. Dan saya berharap teman-teman juga mendoakan agar Allah mudahkan kita semua dalam keadaan kesehatan, memiliki kesehatan, kekuatan, dan dipanjangkan umurnya, dan juga diikhlaskan niatnya. Saya akan membahas ke depannya insya Allah 25 serial Nabi dan Rasul. Kemudian juga kita akan membahas kisah-kisah para tabi'in, orang-orang yang datang setelah sahabat. Walaupun tadinya saya mau berurut, tetapi saya pikir nggak masalah, kita acak di waktu yang lain. Insya Allah saya akan bahas di Tablik Akbar juga biografi manusia-manusia terbaik ini, supaya kita bisa jadikan sebagai suri tauladan kita. Saudaraku seiman, Thabit bin Qais sahabat Nabi yang telah diukir dalam buku-buku sejarah Islam, menjadi salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Selain 10 orang yang masuk surga, selain Bilal bin Abi Rabah, selain para istri Nabi, para anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, maka beliau termasuk salah satu orang yang dijamin masuk surga. Tentu Thabit bin Qais, ya, kita akan buka bahasan beliau dengan perkataan Nabi SAW, ya Thabit, ama tarda an ta'isha hamida wa tuqtal syahida wa tadkhulal jannah. Hai Thabit, gembiralah karena kamu akan hidup mulia, dan kamu akan mati syahid, dan kamu juga dipastikan akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan Nabi SAW kepada manusia terbaik ini. Maka dari riwayat ini saja teman-teman sudah sangat cukup untuk kita mempelajari tentang biografi manusia terbaik ini. Kita mulai teman-teman dari masuk Islamnya Thabit radhiyallahu anhu, dan sebagaimana juga judul kita, Thabit bin Qais, khatib atau khatib Nabi SAW, ya. Beliau adalah orang yang sangat fasih lisannya, lantang suaranya, seorang orator yang terkenal, penyair,
penulis, dan juga beliau orang yang sangat cerdas serta sangat tepat dalam memilih kata-kata dan membalas sebuah pernyataan yang dilemparkan kepada beliau. Dan ini sebuah fadilah tentunya. Awal masuk Islamnya di tangan manusia yang baik, yang mulia dari sahabat Nabi yang sudah pernah kita bahas, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, duta Nabi SAW ke Madinah. Dan Thabit bin Qais berasal dari kota Madinah, dari suku Khazraj. Jadi ada dua suku di Madinah yang sudah sering kita ulangi, Aus dan Khazraj, yang akhirnya menjadi Ansar, Datanglah Mus'ab bin Umair ke rumah seorang sahabat yang mulia juga, As'ad ibn Zurarah, yang terkenal sekali, yang sudah kita jelaskan juga kisahnya, bagaimana As'ad bin Zurarah memang membawa Mus'ab bin Umair keliling di Madinah untuk mengislamkan kepala-kepala suku, di antaranya masuk Islamnya ya, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, dan sudah kita bahas juga kisahnya tentunya sebelumnya. Yang jelas pada saat Mus'ab bin Umair lagi menyampaikan tentang agama Islam, dan setiap kali orang datang beliau hanya menyampaikan Al-Quran, dengan tujuan bahwasanya Al-Quran akan berbicara sendiri, apalagi mereka orang-orang Arab yang mengerti bahasanya, tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah sang pencipta dalam Al-Quran. Salah satu yang tersentuh adalah Thabit bin Qais, yang kebetulan waktu itu memang dia menjadi oratornya orang-orang Ansar, terutama suku Khazraj. Mereka zaman dulu itu suka, di zaman jahiliyah mereka bertanding syair, dan ini harus orang yang cerdas, kata-katanya fasih ya, lisannya fasih, tidak pernah salah dalam mengucapkan kalimat, kemudian juga suaranya lantang. Thabit bin Qais kalau dia masuk Islam teman-teman, ini sama dengan kalau sekarang pemilik media masuk Islam, lalu medianya dipakai untuk Islam. Di situ kita baru tahu pentingnya di zaman itu kalau ada seorang penyair masuk Islam. Jadi luar biasa pengaruhnya, karena dia kalau bicara seperti media kalau kita sekarang. Bayangkan kalau ada salah satu media nasional yang terkenal, kemudian tiba-tiba pemiliknya mungkin non muslim lalu masuk Islam, lalu kemudian dia ubah semua programnya menjadi Islam dan disebarkan dakwah, maka luar biasa pengaruhnya. Kurang lebih seperti itu. Thabit bin Qais adalah orang yang cerdas. Dia begitu datang ke Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu majma'in, lalu bertanya tentang apa agama yang dibawa, lalu dibacakanlah beberapa ayat Al-Quran. Baru saja dia dengar, dia udah tahu ini bukan perkataan manusia, karena dia penyair, dia tahu syair-syair yang disusun ya. Tapi ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan syair. Lalu tanpa ragu dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat itu ada satu orang dari suku dia juga, wanita yang bernama Habibah bintu Sahal radhiyallahu anha, juga masuk Islam pada saat itu, yang bersamaan dengan Thabit masuk Islamnya. Lalu Thabit pun tidak menunggu, langsung dia melamar Habibah radhiyallahu anha, dan Habibah pun menerimanya. Maka hadiahnya adalah mereka masuk Islam ya, pada saat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai mereka 3 orang anak laki-laki, Muhammad, Yahya dan Abdullah. Lalu Nabi SAW juga mempersaudarakan antara Thabit bin Qais setelah dia masuk Islam, dan waktu Nabi SAW tiba di Madinah dengan sahabat muhajir namanya Amir bin Abi Bukair. Amir bin Abi Bukair ini adalah, disebutkan keterangannya, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ikut dalam perang Badar dan seluruh perang lainnya bersama Rasulullah SAW. Masuk Islam bersama 3 orang sahabat, 3 orang saudaranya, Aqil, Khalid dan Iyas. Tidak ada 4 bersaudara yang ikut perang Badar selain mereka. Dan Amir pun gugur sebagai orang yang mati syahid di perang Yamamah. Sebagaimana juga kita tahu nanti Thabit juga meninggal mati syahid di perang Yamamah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah ini ya, mati, dua-duanya mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, beliau mendapatkan julukan khatib Nabi SAW ada sebabnya. Disebutkan Anas bin Malik meriwayatkan kisah Thabit bin Qais sempat berkhutbah saat Nabi SAW datang ke Madinah. Jadi beliau naik di atas building yang tinggi, lalu beliau berteriak dengan suara yang keras, tapi orang tahu ini adalah khatib, dia pembicara, dan dia memiliki suara lantang, fasih, dia kalau ngomong orang jadi suka dengar. Sampai sebagian ulama mengatakan suaranya pun merdu radhiyallahu anhum. Lalu beliau berkata pada saat itu, mengatakan, kami melindungimu wahai utusan Allah dari segala apa yang kami melindungi diri dan anak-anak kami darinya.
Yang kami ingin tanyakan, apa yang kami dapatkan balasannya? Maka kata Nabi SAW, surga. Nabi SAW dari atas untanya mengatakan surga. Lalu kata beliau, kami menerimanya dengan ridha. Setelah mengucapkan kalimat ini dan didengarkan semua oleh orang Ansar, berarti gara-gara Thabit bin Qais yang bertanya dan Nabi SAW berikan jaminan surga seluruh Ansar, seluruh penduduk Madinah yang masuk Islam pada saat itu, agar mereka, kalau mereka melindungi Nabi SAW, dan kita sudah tahu memang mereka melindungi Nabi SAW, maka gara-gara pertanyaan Thabit, orang-orang Ansar semuanya merasa tentram dan akhirnya memaksimalkan pembelaan untuk Nabi SAW karena jaminannya adalah surga. Dan ulama mengatakan bahwasanya setiap mata yang melihat pada saat itu dan setiap telinga yang mendengar dari kaum muslimin Madinah, dipastikan dari orang-orang Madinah, dipastikan Thabit bin Qais yang mendapatkan pahalanya karena dia sempat membuka pertanyaan kepada Nabi SAW tentang masalah jaminan surga tadi. Juga pernah ada delegasi dari Bani Tamim masuk masjid, mereka memanggil Rasulullah SAW dari balik kamar mereka, kamar beliau, kemudian berkata, keluarlah kepada kami wahai Muhammad. Mereka masih dalam keadaan kafir tentunya. Teriakan mereka mengganggu Nabi SAW sehingga beliau keluar menemui mereka. Mereka pun berkata, wahai Muhammad, kami datang kepadamu untuk menunjukkan kebanggaan kami. Izinkanlah khatib dan penyair kami untuk berbicara. Nabi SAW menjawab, aku telah mengizinkan khatib kalian, silakan berbicara. Maka Utharid Ibn Hajib berdiri dan berkata, segala puji bagi Allah pemilik karunia dan nikmat atas kami. Dia pantas mendapatkan pujian, dia yang menjadikan kami sebagai raja-raja Arab. Dia memberikan harta yang melimpah kepada kami sehingga dengan harta itu kami berbuat kebaikan. Dia menjadikan kami orang-orang timur yang paling mulia, paling besar jumlahnya, paling lengkap prasarananya. Siapa yang seperti kami? Tanda tanya. Bukankah kami adalah para pemimpin manusia dan pemegang keutamaan mereka? Tanda tanya juga. Siapa yang ingin berbangga-bangga melawan kami, hendaklah dia menyebut seperti apa yang telah kami sebutkan. Kalau kami berkenan, niscaya kami berbicara panjang lebar, tapi kami hidup dari apa yang telah dia berikan kepada kami, maksudnya Allah, dalam jumlah besar, dan kami dikenal dengan itu. Aku berkata demikian agar kalian mengatakan seperti perkataan kami dan perkara yang lebih baik daripada perkara kami. Lalu Utharid pun duduk. Pada saat itu teman-teman, Nabi SAW melihat orang-orang ini sebenarnya tujuannya datang untuk menunjukkan kehebatannya dalam berbicara, untuk memastikan kepada Nabi SAW, kalaupun ada orang yang anda pilih, maka pilihlah kami orang yang paling pantas untuk dipilih. Ini seperti sebuah tantangan. Maka Nabi SAW berkata kepada Thabit bin Qais bin Shammash radhiyallahu anhu dari suku Harith bin Khazraj, berdirilah wahai Thabit. Jawab khutbah laki-laki itu. Thabit lalu berdiri dan berkata, segala puji bagi Allah, langit dan bumi adalah ciptaannya, dia menetapkan perintahnya kepada langit dan bumi, ilmunya Allah meliputi kursinya, tidak ada sesuatu pun kecuali ia dari karunia-Nya. Kemudian karena kodratnya, dia Allah menjadikan kami sebagai raja-raja. Kalau kalian raja di suku kalian, kami juga raja di suku kami di Madinah. Dia memilih seorang rasul dari makhluk terbaiknya, paling mulia nasabnya, paling jujur perkataannya, dan paling terhormat kedudukannya. Dia Allah menurunkan kitabnya kepada nabinya dan menyempurnakannya atas makhluknya. Dia adalah pilihan Allah dari alam semesta. Kemudian dia mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Maka orang-orang muhajirin dari kaumnya dan keluarga besarnya beriman kepadanya. Mereka adalah manusia yang paling mulia kedudukannya, paling baik wajahnya, paling bagus perbuatannya. Kemudian makhluk pertama yang menjawab dan merespon panggilan Rasulullah SAW adalah kami. Kami adalah Ansarullah atau para penolong agama Allah dan pendukung Rasulnya. Kami memerangi manusia sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, harta dan darahnya terlindung dari kami. Barang siapa yang kafir, kami akan berjihad melawannya selama-lamanya dan membunuhnya bagi kami adalah mudah. Aku mengucapkan kata-kataku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah untuk diriku dan orang-orang mukmin, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Kalimat-kalimat ini setelah diucapkan oleh Thabit bin Qais,
Tiba-tiba saja suku Bani Tamim tidak ada yang bisa berbicara, termasuk khatibnya. Karena perkataan Thabit mengandung makna, kalau kalian mengaku raja-raja, kami raja-raja. Terbukti kalian sampai ke wilayah kami di Madinah, kalian tahu Bani Tamim dari wilayah Najd, ya, dari wilayah utara Jazirah Arab. Kalian tahu sendiri, ini kerajaan kami, sebagaimana kalian punya kerajaan di sana. Dan kami lebih mulia daripada kalian, karena kami mendapatkan utusan Allah di sini. Ada Rasulullah SAW bersama kami yang membawa hukum-hukum Allah. Kalian tidak punya itu. Kami ada di sini. Dan kami selalu berjuang untuknya. Maka kami diberikan julukan Ansar oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kami membenarkan Nabinya Muhammad SAW. Siapapun yang mendukungnya kami dukung. Siapapun yang melawannya maka kami akan perangi sampai kami mati atau mereka mati. Seperti itulah kurang lebih maknanya. Maka setelah mengucapkan kalimat ini, Bani Tamim pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya beriman maksudnya kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat itu pun Nabi SAW memberikan julukan kepadanya dengan khatib, dengan khatib Nabi SAW. Ada ayat Al-Quran teman-teman sekalian yang turun kepada Thabit radhiyallahu anhu. Dan ini sebab kenapa Thabit bin Qais mendapatkan statement Nabi tadi. Hai Thabit, kau pasti akan hidup mulia, kau pasti akan mati syahid. Itu hidup mulia adalah hidup yang luar biasa. Nanti kita akan jelaskan fadilahnya itu. Kemudian kau akan mati syahid, berarti dapat jaminan surga dan pengampunan dosa. Nanti kita juga akan sebutkan fadilah-fadilah orang mati syahid. Kemudian yang ketiga adalah kamu akan masuk dalam surga. Sebabnya kenapa teman-teman dia mendapatkan doa ini atau pernyataan dari Nabi SAW? Dikatakan bahwasanya pada saat turun firman Allah dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 18 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Maka beliau datang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku takut celaka. Allah melarang kami menyukai pujian karena sesuatu yang tidak kami perbuat, sementara aku menyukai pujian hanya dengan menyantunkan syair, lalu aku suka kalau dipuji sama orang. Allah melarang kami menyombongkan diri, sebagaimana firman-Nya, Allah tidak suka dengan orang-orang sombong, sementara aku menyukai keindahan. Dan Allah melarang kami meninggikan suara di atas suaramu, sementara aku adalah orang yang bersuara lantang. Jadi kami tidak boleh sombong. Saya tidak sombong ya Rasulullah, tapi saya suka keindahan pakaian, penampilan, rumah, tutur kata. Apakah itu masuk dalam kesombongan? Dan saya pun atau kami pun dilarang meninggikan suara di atas suara anda, tapi suara saya lantang, otomatis kalau saya ngomong di atas suara anda. Maka kata Nabi SAW, ya Thabit, wahai Thabit, ama tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Pasti hai Thabit, kamu akan hidup terpuji dan kamu akan terbunuh syahid dan juga masuk dalam surga. Dalam riwayat yang lain lebih lengkap lagi, Anas bin Malik menuturkan ketika turun firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, jangan pernah kalian meninggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi. Jadi kalau volume Nabi 6, semua orang harus 5 atau di bawahnya, nggak boleh sama atau bahkan melampaui suara Nabi SAW. Itu adab pada saat beliau hidup, dan pada saat beliau meninggal, kita sekarang tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh memotong hadis yang sedang disampaikan dari Nabi SAW. Menghormati orang-orang yang menghormati hadis-hadis Nabi SAW. Sampai Imam Malik rahimahullah, beliau kalau mau menyampaikan hadis, beliau mandi dulu dan menggunakan baju terbaik dan wangi-wangian karena mau menyampaikan apa yang Nabi SAW telah sampaikan. Jadi kita harus memuliakan, gitu kan. Masuk di masjidnya Nabi nggak boleh teriak-teriak. Bacakan salam pun di kuburannya dengan salam yang santun, yang sopan. Nggak boleh orang teriak-teriak ini. Ini adabnya. Thabit waktu turun radhiyallahu anhu ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 2, beliau tidak terlihat beberapa hari di masjid, mengurung diri di rumahnya. Dan tradisi Nabi SAW, teman-teman sekalian, kalau ada sahabatnya yang tidak hadir di masjid, itu selalu beliau tanyakan. Beliau selalu tanyakan, mana si fulan? Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal maka beliau mendatangi, takziah di rumahnya, bantu ngurus jenazahnya, ya, datang mendoakannya, ya, di kuburan dan seterusnya. Maka beliau bertanya, Thabit sempat berkata waktu turun ayat ini, aku termasuk penghuni neraka
Dia bicara sendiri, aku termasuk penghuni neraka, terus diulang-ulangi sambil beliau nangis radhiyallahu anhu. Maka tetangganya mendengarkan. Thabit itu tidak berani menampakkan diri kepada Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan orang Ansar, pimpinan Khazraj, kepala suku Khazraj yang Thabit dari situ. Wahai Abu Amr, maksudnya wahai Sa'ad bin Mu'adz, ada apa dengan Thabit? Apakah dia sakit? Kenapa dia tidak terlihat dalam beberapa hari? Kata Sa'ad, dia adalah tetanggaku dan aku tidak mendengarkan dia sakit. Hanya saja aku mendengarkan dia berbicara, kalau aku penghuni neraka, aku penghuni neraka. Aku tidak mengerti kenapa ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tanyakan, coba tanyakan. Dia datang ke rumahnya lalu ditanyakan oleh Sa'ad, kenapa hai Thabit? Ada apa denganmu? Dia bilang, ayat ini turun dan kalian telah mengetahui bahwasanya di antara kalian aku termasuk orang-orang yang paling tinggi suaranya melebihi suara Rasulullah SAW. Aku termasuk penghuni neraka gara-gara itu. Karena lanjutan ayat ini dikatakan, jangan sampai kalian hancur amal-amal kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Maka dilaporkanlah oleh Sa'ad kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jawabannya Thabit seperti ini. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, bal huwa min ahlil jannah, tapi dia termasuk penghuni surga. Karena suara yang lantang itu untuk membela kebenaran, bukan untuk mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan boleh seseorang pada saat ceramah mengangkat suaranya. Bahkan ciri khas Nabi SAW kalau beliau sedang berkhutbah, maka wajah beliau memerah, gitu kan, berubah seperti beliau sedang memotivasi pasukan untuk berperang. Jadi apapun hukumnya disampaikan, Nabi SAW melantangkan suaranya. Dan itu bagian daripada adab dan ilmu orang yang menjadi khatib, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaAllah. Ada juga dinukil oleh para ulama tentang masalah kisah unik di dalam kehidupan Thabit bin Qais, terutama pada hari Quraidah. Tentu Quraidah teman-teman sudah sering saya ulang ini, salah satu suku Yahudi di Madinah yang tinggal di pinggiran kota Madinah, dan mereka berkhianat pada saat terjadi perang Ahzab, gitu kan? Tentu banyak kisahnya, dan ini bisa kembali ke kajian sirah kita di YouTube, sudah ada tentang perang Bani Quraidah. Tapi yang kita ingin ditiberatkan adalah pada saat suku Quraidah sudah mengalah, gitu kan? Maka semua laki-laki mereka dihukum mati oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ini sudah saya jelaskan di kisah Sa'ad bin Mu'adz. 700 personil perang mereka oleh Sa'ad bin Mu'adz disuruh bunuh semuanya. Kecuali memang kalau ada di antara mereka yang dilindungi oleh kaum muslimin. Perlu teman-teman tahu, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj, dua suku nanti setelah Islam dikenal dengan Ansar, mereka sering berperang. Karena kondisi kota Madinah teman-teman, 50% Aus dan Khazraj, 50% Yahudi. Dan ciri orang-orang Yahudi suka mengadu domba orang. Mereka supaya aman tinggal di Madinah, maka mereka buat Aus dan Khazraj perang. Jadi sebagian suku Yahudi membiayai Aus, sebagian membiayai Khazraj. Dan mereka tidak sadar kalau diberantemin nih. Makanya Allah ceritakan dalam ada ayat Al-Quran tentang keadaan orang Ansar yang tadinya mereka sudah hampir binasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Ya. Tadinya sudah ada di ujung neraka, kata Allah kepada orang Ansar, lalu Allah selamatkan kalian darinya dengan diutusnya Nabi SAW kepadanya. Ini kasih cerita teman-teman sekalian. Rupanya orang-orang Yahudi bermain di situ. Setelah datang Islam, orang Yahudi tidak bisa lagi bermain karena Nabi SAW mempersaudarakan antara semua Muslim. Saudara umum, semua yang syahadat saudara, ada saudara khusus. Masalah muhajirin dan ansar atau orang-orang saleh di antara mereka secara individu. Terjadi peperangan, suku Quraidah diusir dari Nabi, dihukum mati laki-lakinya dan yang lainnya semuanya ditawan, gitu kan? Thabit bin Qais, pada saat terjadi peperangan sebelum Islam antara Aus dan Khazraj, ada satu peperangan besar namanya perang Bu'ath. Perang ini teman-teman sekalian, perang Bu'ath ini perang yang hampir banyak membinasakan orang-orang Aus dan Khazraj. Dan Thabit bin Qais termasuk orang yang tertawan oleh suku Aus pada saat itu. Dan ada satu orang Yahudi bernama Zubair bin Batta. Ibn Batta ini atau Ibn Batta, Zubair ini pimpinan orang Yahudi dan membiayai peperangan itu. Maka dia lihat Thabit bin Qais di perang itu ditawan, dia kenal orang ini khatib, orang ini suaranya bagus segala macam. Lalu dia bilang, kesinilah Thabit, saya akan selamatkan kamu.
Karena kebetulan dia ini penolongnya orang-orang Aus, suku Aus yang lagi menang pada saat itu. Tapi syaratnya saya gundul rambut kamu supaya orang tahu kalau kamu itu adalah pembebasan dari saya. Maka dibebaskanlah intinya Thabit bin Qais oleh Zubair ini. Pada saat perang Quraisy teman-teman sekalian, satu persatu orang Yahudi, 10 orang dibawa, dibunuh, 10 orang dibunuh, seperti itulah. Ya. Tiba giliran Zubair, Thabit melihat itu. Dan salah satu sifat orang mukmin teman-teman, dia wafa. Wafa itu tepat dalam menjalankan janji, menjaga amanah, dan juga tepat dalam membalas kebaikan orang. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Bukankah balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan? Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang telah berbuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah dengan yang setimpal atau lebih baik. Dan siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan, maka dia telah memenuhi dan memberikan yang terbaik dari balasannya. Ringkas cerita, Thabit bin Qais radhiyallahu anhu melihat Zubair, orang Yahudi ini, ditawan, lagi digiring mau dibunuh. Dia termasuk tawanan yang akan dibunuh. Maka Thabit mengatakan, hai Zubair, aku akan berbuat baik padamu sebagaimana pernah kau berbuat baik padaku pada perang Bu'ath, gitu kan? Aku akan melindungimu. Kata Zubair, kalau kau melakukannya, kau telah berbuat baik kepadaku. Sempat Thabit bilang begini, apakah kau melupakanku hai Zubair? Kata Zubair, orang sepertiku tidak akan melupakan orang sepertimu. Maksudnya, aku pernah menolongmu, aku tidak lupa itu. Kata Thabit, saya akan menolongmu sekarang. Kata dia, baiklah, kalau memang kau menolongku, maka aku berterima kasih. Maka pergilah Thabit bin Qais kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, Zubair berikanlah kepadaku. Orang Yahudi tentunya, ini bukan Zubair bin Awam ya, tapi Zubair yang tadi sudah kita sebutkan, namanya adalah Zubair bin Batta ya. Maka dia berkata, dan perlu teman-teman tahu ya, orang-orang Yahudi di Madinah, karena mereka sudah lama tinggal di Madinah, waktu itu mereka menggunakan bahasa Arab, mereka juga menggunakan nama-nama Arab ya. Beda dengan sekarang, mereka tinggal di Eropa, mereka namakan namanya dengan nama Eropa, seperti itulah. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW didatangi oleh Thabit. Thabit mengatakan, ya Rasulullah, Zubair pernah berbuat baik sama saya, berikanlah untuk saya. Kata Nabi SAW, dia punya kamu, silahkan. Dan ini juga hukum syar'i dalam peperangan boleh. Kalau seseorang sedang punya tawanan atau ada orang yang ditawan oleh pasukan muslimin dan dia merasa orang ini dia mau bebaskan atau dia mau lindungi, boleh dia datang kepada panglima perang mengatakan, ini punya jasa dengan saya, bisa diberikan kepada saya saja. Maka Nabi SAW mengatakan, silakan, punya kamu. Maka dia pun kembali kepada Zubair mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan darahmu kepadaku, kamu boleh nggak dibunuh? Maka aku memberikannya kepadamu, silakan, kamu bebas. Tapi Zubair, perhatikan orang-orang Yahudi dengan tamaknya ya, dia mengatakan begini, seorang laki-laki tua tidak mempunyai keluarga dan anak, apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya? Lalu Thabit kembali lagi kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Zubair tidak bisa hidup tanpa istri dan anaknya, maka berikanlah kepadaku istri dan anaknya. Kata Nabi SAW, semua punyamu, silakan ambil saja. Maka dia pun kembali lagi kepada Zubair mengatakan, hai Zubair, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku istri dan anakmu, ini tawanan perang, hamba sahaya bisa diperjualbelikan gitu kan. Tapi dia mengatakan, saya kembalikan kepadamu. Zubair bilang lagi, sebuah keluarga di Hijaz, maksudnya di Madinah, yang tidak berharta, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Maksudnya dia minta hartanya lagi. Ini sudah nyawanya selamat, keluarganya selamat, masih tamak. Nanti kita lihat penutupan kisah ya, bodohnya si Zubair ini luar biasa. Zubair Yahudi ya, bukan Zubair Muslim ini. Kemudian Thabit menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, berikanlah hartanya Zubair kepadaku, karena dia tidak bisa hidup sama istilahnya tanpa harta. Kata Nabi SAW, itu untukmu, ambil saja, silakan. Dia kembali lagi mengatakan kepada Zubair, wahai Zubair, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan hartamu kepadaku, dan aku memberikannya semua padamu, tidak usah dibagi, silakan. Sebagai balas jasa dulu, gitu kan? Hanya itu saja. Begitu luar biasanya, namanya wafa dalam agama. Bagaimana dia luar biasa membalas kebaikan orang walaupun orang kafir ya. Lalu kemudian Zubair berkata lagi, wahai Thabit ya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang wajahnya seperti cermin yang elok dan darinya gadis-gadis kampung terlihat, maksudnya orang-orang pada gadis-gadis pada mengejarnya, yaitu Ka'ab bin Asad. Ini salah satu pimpinan Yahudi yang terkenal dengan ketampanannya, gitu kan. Bagaimana keadaannya dia? Pemimpin orang-orang Yahudi. Thabit berkata,
ia telah mati terbunuh bersama dengan korban yang lain, sudah jadi korban.